Mengabdi kepada Jaya Katuang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan tarik sebagai tempat berburu Raja Jaya Katuang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwatikta. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan tarik, banyak ditemukan buah maja, wilwa, dan saat dimakan terasa pahit, tikta. Raden Wijaya Sejarah Kerajaan Majapahit mulai dari kapan berdiri, siapa raja-raja yang menduduki tahta Majapahit, letak atau lokasi Majapahit, hingga kapan runtuhnya Majapahit akan dibahas di video ini. Termasuk juga masa keemasan Majapahit dan situs-situs peninggalan yang hingga kini masih bisa kita saksikan. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Keruntuhan kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Mengutip buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Profesor Dr. Slamet Muljana, 2005, Wirajaya menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jaya Katuang. Wirajaya jugalah yang mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya menuruti perkataan Wirajaya. Ketika mengabdi kepada Jaya Katuang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan tarik sebagai tempat berburu Raja Jaya Katuang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwatikta. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan tarik, banyak ditemukan buah maja, wilwa, dan saat dimakan terasa pahit, tikta. Raden Wijaya dan Wirajaya akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menyerbu Jaya Katuang. Apalagi, kala itu, mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kertanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jaya Katuang. Oleh Raden Wijaya dan Wirajaya, pasukan Tartar diajak bekerja sama. Gabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jaya Katuang. Kerajaan Gelang-Gelang pun runtuh. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Wijaya terlebih dulu mengusir pasukan Tartar. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Cucu Raden Wijaya ini memerintah pada 1350 M hingga 1389 M. Saat memimpin, ia didampingi Patih Gajah Mada. Masa kejayaan kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada. Dia diangkat sebagai Patih Amangkubumi pada 1336 M atau sewaktu Tribuana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit.
Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Slamet Mujana menuturkan, dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai negara-negara di luar Majapahit. Negara-negara tersebut yakni Gurun, Lombok, Seran, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya. Wilayah kerajaan Majapahit menjadi luas, bahkan melebihi dari yang dicita-citakan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Terbukti, nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam pupuh tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara, sebut selamat dalam bukunya. Kerajaan Majapahit yang kekuatannya begitu hebat, akhirnya mulai mengalami keruntuhan. Keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah masa Hayam Wuruk. Salah satu penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit adalah konflik internal. Dalam bukunya, Hikayat Majapahit, Kebangkitan dan Keruntuhan Kerajaan Terbesar di Nusantara, Nino Oktorino menjelaskan bahwa keruntuhan kerajaan Majapahit disebabkan adanya Perang Paregreg. Perang Paregreg melibatkan dua kerabat kerajaan, yaitu Bre Wirabumi dan Wikramawardhana. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singgasana kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada 1389 M. Wikramawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana mendapat pertentangan dari Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Semasa kepimpinan Wikramawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Hal tersebut tambah diperparah dengan terjadinya wabah kelaparan pada 1426 M. Nino mengatakan, keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh menguatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan kerajaan Majapahit. Jejak peninggalan kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jawa Timur, Dwi Nugroho, mengungkapkan bahwa adanya temuan di kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, membuktikan keberadaan kerajaan Majapahit di masa lampau. Dia menyatakan kerajaan Majapahit bukanlah mitos. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada, bahkan bukan sekadar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban maju, ujarnya. Selain itu ditemukan juga situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.